Kan kita tuh nggak tahu idol tuh apa gitu karena kita banyak berantemnya tapi kayak gue tuh sebel sama Gaby tapi dia tuh selalu mendekat ke gue gitu nggak tahu kenapa. Hai, welcome back to JKT48 TV. Aku Gaby. Aku Friska dan kita dari tim J. Kenapa sih gue harus disatuin sama lu? Kenapa sih kak? Kan sekali. Ini ide siapa sih? Terima kasih Om Jo telah menyatukan kita. Jadi langsung aja ya, sekarang kita mau fun fact. Dimulai dari. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanya, yang udah apa? Yang udah disiapkan gitu. Dimulai Jadi, dari pertanyaan. Langsung aja deh. Ya. Pertama silakan. Hah? Audisi? Enggak, soalnya kita tuh audisi nih kan kita taunya ya tadinya tuh udah kayak wah kita mau jadi bintang iklan gitu. Bukan tahu mau jadi girl band, kita nggak tahu atau jadi idol group, kita nggak tahu karena kita tahunya kita mau jadi bintang iklan. Bintang iklan minuman berion. Iya, jadi kita taunya wah kita Bisa bakal panik. syuting nih, wah syuting di pantai nih, Iya. wah lihat pantai gitu kayak Bisa nggak ada kepikiran harus joget sih sebenarnya. Aku juga pas waktu ditawarin kan, ayo mau ikut tante nggak? Ikut apa Tan? Ada casting iklan kayak gitu. Iklan apa? Jadi pokoknya iklan minuman deh, kamu ikut aja. Terus aku kayak, Tapi sumpah ya aku tuh pas di apa namanya pertama yang mau didaftarin gitu, yang ada kan ada ke sekolah gitu kan. Dia tuh cuma bilang kayak gini, ini casting buat iklan minuman gitu. Minuman apa? Ada deh pokoknya gitu. Kayak mencurigakan sebenarnya. Kalau Kayak misalnya kalau minuman misalnya dipikir apa lagi gitu tuh ya? kayak ini kayak penipuan, guys. berarti emang generasi satu banyak ininya ya, anak-anak. Itu tuh kayak Anak-anak clickbait casting. tau gak? Clickbait. Wih. Jadi tapi gini nih, misalnya ditanyain ya, minuman apa? Ada deh pokoknya minuman. Pokoknya cukup terkenal gitu. Terus aku bilang, "Hah, apa sih?" gitu. Lah waktu itu lagi di kantin kan. Aku sebutin aja satu-satu. Terus kata dia ngomong terus bilang kayak gini, pokoknya itu tuh ada di kulkas, itu display. Terus gue mikir kan ada banyak ya udahlah coba aja dulu gitu. Tapi gue nggak berpikir itu penipuan sih. Oh, Kalau kakak udah kenal dipikir-pikir sama, lagi ya. sama orang itu udah kenal di mana? Enggak juga, baru ketemu. Baru ketemu langsung ditawarin casting. Iya, Bagus ya. meragukan kan? Iya, meragukan, tapi untungnya masuknya dan percaya. Kalau misalnya aku casting iklan ya, aku dari tante aku itu yang aku bilang tadi. Terus dibilangnya kayak ada casting iklan nih, iklan minuman, udah kamu datang aja. Cuk, aku datang. Castingnya bukan disuruh acting tapi nyanyi sama nari. Sama. Kita bingung guys, kita bingung banget karena kita bukan, biasanya kan kalau acting kan coba kamu marah, coba kamu sedih gitu kan, atau enggak coba kamu ketawa misalnya, terus ada skripnya juga. Iya, ini skripnya benar-benar juga. nggak ada skripnya. Cuma diputerin lagu, nggak tahu Iya, lagu apa, lagu terus apa. disuruh nari, terus kayak oh, ya udahlah. Ya udah kita Yaudahlah ikutin aja gitu yaudahlah ya, ikutin. Ternyata tahu-taunya ini adalah audisi JKT48. Soalnya kayak sebelumnya nggak pernah casting juga sih, jadi pas di Oh. casting kayak gitu kayak Wah, nggak curiga sih. bukan suatu bener-bener. kebetulan kayak itu kak, percayalah. Ya kali ya, mungkin emang takdirnya kayak gitu. Takdirnya. Next. Pertama kali jadi member JKT48 bener-bener nggak tahu apa-apa. Iya, nggak tahu Kita sih. nggak tahu apa-apa ini apa, dan juga kita masuk ke cewek-cewek yang suka menyanyi dan menari juga, dan di saat itu tuh kita bener-bener nggak tahu apa-apa. Kita kan nggak tahu apa-apa, Kita nggak tahu kayak apa-apa, misalnya beneran. kan, jadi kan kita tuh jadi figur idol. Bahkan kita tuh nggak tahu idol tuh apa gitu, karena Iya. kita tuh cuma tahu artis Jujur, kan. aku waktu itu waktu umur 13 tahun aku nggak tahu apa-apa. itu Gak tahu 13 gitu tahun. kan, tiba-tiba idol tuh harus ngapain gitu, Oh, selain apa perform di stage ya, kita tuh nggak tahu juga harus ngapain. Nyanyi, nari, tapi di sini juga kita ternyata dapat menginspirasi orang. Iya, terus harus juga berperilaku yang sesuai Iya. gitu kan. Kita juga dulu nggak pernah tahu gitu, kita harus kayak gitu. Kayak maksudnya kita nggak tahu sebuah kalimat kita itu bakal bisa menginfluence orang gitu. Iya. Makanya kita juga nggak pernah berpikir itu sih sebelumnya gitu. Karena kita juga waktu masuk ke sini masih kecil kali ya. Iya. Ya Kak, nggak 13 terlalu tahun. sih. 13 tahun. Ya gue lebih tua sih. Gitu kan maksudnya ya itu sih bedanya. Jadi kalau misalnya bedanya sama sekarang, kalau sekarang itu kita udah tahu banyak nih. Jadi kita memberi ilmu kepada anak-anak baru yang baru masuk ke JKT48. Tapi waktu zaman gitu. kita itu kayak Nggak idol ada. group itu kayak bahkan teman-teman lo aja nggak tahu apa Iya itu sih. idol group gitu. Jadi
lebih gimana kita mungkin bedanya kalau misalnya dulu itu kita nggak tahu apa-apa jadi kita cari tahu sendiri. Nah kalau misalnya sekarang mungkin udah ada anak baru nih tapi mereka bisa dikasih tahu sama kita gitu. Iya, udah ada seniornya. Kayaknya bahkan sebelum kita ada JKT48 tuh belum ada gitu kayak belum ada yang belum ada yang bisa kasih tahu kita gitu iya, ya. belum ada. Bahkan mungkin di Indonesia gitu ya, cuma ada girl band, boy band juga sama kita munculnya barengan iya, gitu. barengan. Jadi mungkin staff gitu yang bisa ngasih tahu, tapi kalau misalnya sekarang kita yang harus kasih tahu bedanya itu. Kayaknya aku. Enggak sih, sebenarnya Gaby juga cukup dewasa kadang-kadang kalau nggak kumat. Kak Friska juga ada sisi anak-anaknya tau. Apa? Coba sebutin. Kalau misalnya lagi ketemu Kak Melody. Ini nggak sih Kak? Kakak kan kayak berasa adek tuh. Kalau misalnya adek sama kakak pasti kayak ngalah gitu nggak sih? Jadi kayak menurut Emang ada ngalah ya? Harusnya kakak bukan yang ngalah. Iya, tapi kayaknya Kan emang kalau misalnya hubungan terlihat tertindas sama tapi Kak emang Melody. hubungan adik kakak gue tuh emang beda sama yang lain. Apa? Emang biasanya tuh kakak tuh kayak lebih baik gitu sama adiknya lebih galak. Kalau enggak sih, kalau gue nggak berlaku. Cuma di hubungan kalian doang ya. Cuma apa ya, kayak Gaby mungkin sama aja sih. Iya, sama aja apa Kak? Hmm, Kadang anak-anaknya tuh kayak di serampangan aja kayak bocah gitu. serampangan tuh bahasa aku Bandung. Serampangan tuh gimana ya? Ceroboh gitu. Oh, Itu yang bikin lo kayak anak-anak gitu, Yes. kayak harus dikasih tahu mulu. Iya. Terus kalau misalnya nih ya, kalau misalnya dia lagi ada pikiran gitu, terus diajak ngobrol nggak nyambung tuh kayak kelihatan banget kayak on gitu. iya sih itu kadang-kadang kalau misalnya aku Nggak fokus nanti nyambung. ada yang aku pikirin tapi diajak ngomong jadi kayak Apalagi kalau misalnya gitu. dia lagi main HP ya, kayak semua yang di luar radar HP tuh kayaknya tuh nggak akan nyampe ke Harus dia. Kayak kalau dia lagi main handphone, mau di sebelahnya juga lu bisikin juga dia nggak akan denger. harus disebut Gap denger dulu gitu. Gap. Iya. Kalau misalnya Kak Friska cukup dewasa. Kalau misalnya ketemu Kak Melody aja mungkin menurut aku. Ya kalau misalnya lu hidup sama Melody juga lu bakal dewasa. Oh, ya berusaha untuk dewasa ya. Jadi sebenarnya yang dewasa itu Kak Melody atau Kakak. Maaf Kak Melody, maaf. Persahabatan. Apakah kita teman? Gak sih, frenemy. Friend enemy. Aku sama Kak Friska itu partner in crime gitu loh guys. Menurut aku. Jadi, kita banyak berantemnya tapi Kayak gue tuh sebel sama Gaby, tapi dia tuh selalu mendekat ke gue gitu, nggak tahu kenapa. tapi Kayak soalnya kita kayak deket terus gak sih Kak? Kayak blockingnya aja tuh kita suka sebelahan. bahkan lagi kalau di kita panggung. pindah blocking, pindah blocking. terus Gaby juga pindah, terus ada di sebelah gitu kayak kenapa sih? Kayak kemana-mana kita tidak terpisah. Gue kayak dikutuk gitu, sebelah Kakak, Gabriela gitu, sebelah gue Gabriela. Kamu jangan jahat. Kayak takdir gue Arti di sebelah persahabatan, Gabriela. Arti persahabatan. Nggak, arti persahabatan kalau menurut aku sih kita emang nggak ketemu tiap hari misalnya gitu, tapi pas kita ketemu tuh kita punya sesuatu yang nyambungin kita gitu. Kayak kita kalau misalnya sama sahabat-sahabat deket gitu, kayak kita nggak perlu ketemu tiap hari, tapi kalau misalnya kita ketemu itu ada quality time-nya gitu, atau enggak ada kualitas yang kita dapat dari pertemuan kita itu. Itu yang namanya persahabatan beneran, Ada kualitasnya. ada kualitasnya gitu. Persahabatan menurut aku ketika mungkin banyak orang yang ada untuk kita tapi nggak semua orang bisa ngertiin kita gitu kan. Mungkin kita kenal banyak orang, kita ketemu banyak orang, tapi ya nggak semua orang itu bisa ngertiin kita. Nah, sahabat ini menurut aku ya seseorang yang bisa ngerti, yang udah kenal sama kita dan juga bisa nemenin kita di saat kita mungkin lagi ada di hal yang terbaik ataupun Asik. apakah Kakak ada di saat-saat di saat-saat terburuk aku? Kapan coba? Oh pas waktu kita selalu ditinggal Kak. Itu saat terburuk gak sih? Kita selalu ditinggal dan kita selalu berdua. Itu saat terburuk lagi Kak. Kenapa sih lu ambil tangan gue terus? Gak apa-apa, aku harus kayak deket sama Kakak. Kan kita sahabat. Dua-duanya tuh aku suka sih. Bingung juga. Kayaknya aktivitas di luar deh. Kalau di rumah aku jarang, nggak tahu mau ngapain juga. Kalau di rumah. Kalau aku sangat menyukai tidak ngapa-ngapain. Kalau misalnya di Tapi luar, aku suka juga kalau keluar. Tapi aku tuh seneng kalau keluar ya. Kadang nggak selalu harus ditemenin gitu kalau keluar. Kadang aku tuh suka sendirian terus kayak belusukan. Gimana belusukan? Aduh bahasanya. Jadi kayak
tiba-tiba jajan gitu, ketemu orang di jalan, terus tiba-tiba ngobrol sama stranger gitu, karena aku suka kayak gitu tau. Itu tuh seru banget. Maksudnya Keren kamu banget nggak akan, sih yang- tapi maksudnya kamu kadang bisa dapat experience dari itu gitu. Oh, ketemu Dapat stranger. ya dapat cerita dari sudut pandang berbeda gitu, seru menurut aku. Aku kadang suka kayak gitu. Selama dia nggak tahu gue siapa gitu, yang penting jangan. Tapi kadang-kadang seringnya ya kalau misalnya di luar tuh karena dunia itu sangat luas, pasti dia tidak mengenal kamu sih. Bisa aku lebih suka di luar. Karena kalau misalnya di luar itu kan mungkin ada aktivitas aja gitu kak. Kaki lo banyak aktivitas Iya, ya. banyak aktivitas. Jadi bisa nginjek dia. Jadi kalau misalnya di luar kan mungkin ada ketemu orang Aduh misalnya. gue kalau misalnya nggak kenal lo, terus ketemu lo di luar terus disenggol, kayaknya gue bisa ngamuk deh. Kak. Jadi kalau misalnya di luar itu kayak ke kampus, ketemu Iya, banyak kampus. orang atau enggak ke teater, itu kan kayak ada kegiatan. Terus aku seneng kegiatan yang melibatkan orang gitu loh kak. Kayak ada interaksinya aku suka. Jadi menurut aku lebih seneng di luar. Ya, aku juga suka sih kalau kayak gitu. Iya kan? Heeh. Karena anak-anak itu gak banyak pikiran. Kayaknya pikirannya terbatas gitu. Kayak Iya. cuma dulu gue inget sih waktu SD gitu, kalau SD kita mikirnya cuma aduh besok ada PR udah gitu. Iya. Udah. Kalau misalnya Kalau sekarang sekarang kayaknya aduh banyak tanggung jawab, banyak hak dan kewajiban yang Iya, harus banyak hak kita dan jalankan kewajiban. sebagai seorang dewasa. Kalau misalnya anak-anak main gitu, abis udah main sepeda pulang, terus mandi, udah tidur gitu. kayak bahkan ketakutan Tenang kita banget. aja berbeda gitu waktu kecil. Iya. Kayak dulu tuh gue SD gitu, gue cuma takut kalau ke rumah gue nggak bawa kotak makan gue gitu, tinggalan di kolong bangku. Itu kayak menurut gue itu menyeramkan banget ya gitu. Tapi kalau sekarang tuh mungkin ketakutan kita lebih kompleks dari Iya, itulah gitu. banyak yang harus dipikirin, banyak yang ditakutin juga. Ya, quarter life crisis. Wih, Wih. gaya bener gini. Udah. Hal terlucu aku lakuin ke Kak Friska. Nginjek punggung. Aku nginjek punggung Kak Friska. Kenapa ya bisa kayak gitu? Jadi biasanya aku kan nginjek kaki orang. Ini aku nginjek punggung. Ngerti gak sih guys? Terus nggak Jadi kerasa. Jadi Kak Friska tuh lagi duduk ya. Lagi Gue- duduk gue kayak bingung. gini, lagi main HP kan. Gue lagi jongkok, terus Gaby lewat gak tahu kenapa dia harus lewat, tapi kayak ngelangkahin gue yang lagi jongkok gitu. Kayak harus aja gitu. Kayak gede gitu kan Terus langkahnya. terus kayak sepatunya dia tuh ke punggung aku itu, sepatunya kan boots, terus sepatunya kayak gini set, ke punggung gitu kan. Terus dia nggak ngerasa, emangnya kayaknya kulit lo terbuat dari kulit buaya tebel gitu. Gue gak ngerti. Tahu nggak? Pokoknya itu terlucu. Tapi yang paling aku inget, jadi waktu pas jadi kemarin minggu lalu, bulan lalu lah ya, jadi papaku tuh sempat dirawat di rumah sakit nih gara-gara DB, jadi trombositnya kurang gitu kan, jadi dirawat beberapa hari. Terus tadinya tuh di kamarnya sendiri doang gitu, dia minta dipindahin, katanya sepi, jadi dia pengen yang berdua gitu dirawatnya, yang ada 2 kasur, ada pasien lain gitu maksudnya. Ya udah dipindahin. Nah udah gitu besokannya pas aku gantian shift ceritanya sama adiknya papa aku, yang adiknya om aku maksudnya, gantian om sama om aku. Terus pas datang kebetulan banget nih ya lagi ada tayangan ulangnya, pas yang bagian aku lagi yang lagi ditampilin gitu. Terus pas aku bener-bener masuk dari pintu, harus lewatin pasien yang lain itu kan, dia lagi nonton, terus dia bener-bener kayak gini lagi nonton, terus aku masuk nih, dia gini, terus habis itu mau foto langsung gitu. Iya, Oh my God, tapi ini- bisa sih Aku juga gak ngerti, mungkin kayak kenapa kayak langsung minta gak foto? ngerti, tapi kebetulan yang wow, kebetulan banget gitu. sangat tidak terprediksi ya. Pas-pasan aku lagi interview, yang itu kayak part lagi interview, terus bener-bener aku keluar dari pintu masuk, terus anaknya langsung, mama itu aku mau foto. Jadi ketika ada di TV langsung ada wujud aslinya ya. Iya, Maaf kayak kalau itu misalnya lucu jadi banget. gitu, aku juga minta foto. Itu kayak orang di TV keluar. Iya. Itu lucu sih. Dari TV. Lucu Kak. Wow. Oh, tentu saja menikmati proses. Kayaknya jawaban kita sama ya Kak soal ini ya. Karena proses itu yang menjadikan kita dewasa nggak sih Kak? Kayak kalau misalnya Karena kita udah menjalani proses ya. dan inilah hasilnya, weh. Inilah Gitu. hasil yang ada. Jadi menurut aku kalau misalnya hasil doang instan gak sih jatuhnya?
dan kita juga nggak dapat pelajaran apapun gitu kalau misalnya langsung hasil, dan hasilnya juga belum tentu baik, jadi bisa aja hasilnya buruk. Jadi kalau misalnya ada proses kan kita bisa apa ya, evaluasi juga, jadi menikmati proses itu. Karena menurut aku sih ya hasil yang baik pasti kita pengen gitu, tapi ya itu juga harus dibarengin sama proses. Output itu bakalan sesuai sama input dan proses proses dimana input itu bakalan diuraikan gitu kan jadi sebuah output. Jadi kayak kalau misalnya kamu kali ini lagi misalnya lagi wonder gitu, kenapa gue kayak gini, kenapa gue gini, ya mungkin harus ada perbaikan di prosesnya kan. Ya nggak sih? Iya benar. Dan proses itu tuh yang ngebuat kita terus usaha, nggak berhenti berjuang, terus semangat, terus pakai doa juga di proses itu. Nggak perlu ngebanding-bandingin kamu sama orang lain, iya. karena Proses orang tuh beda-beda. pasti punya waktu dan punya waktu dan timingnya sendiri Iya. gitu. Jadi nikmatilah prosesnya dan perbaiki itu. Proses yang menjadikan kuat. Jahil. Gue sih kayaknya. Jahil. Karena Kita jarang jahil nggak sih Kak? ya berarti emang seringan gue daripada lo sih. Jahilnya. Sering yang kayak suka kita ngerjain misalnya tiba-tiba ke Z gitu. Z itu dipanggil. Oh iya. Kan kita sering kayak gitu. Kadang kita suka ngerjain kayak gitu, mungkin emang bercandaan orang tua apa ya gitu. Tapi aku tuh ngerjain orang yang lebih muda. Tapi iya sih Kak, aku ngerasanya kayak kalau misalnya aku merasa lagi jahil-jahilnya sama Yori. Kayak Yori tiba-tiba aku panggil, Yoro sini deh. Terus kan Iya, dia terus kayak sama- dari jauh terus dia datang. Terus dia Tapi sekarang ada apa? mempraktekkan itu. Dia ngejailin siapa coba yang lebih muda lagi. Nunu. Iya, aku panggil terus dia nyampe. Ada apa Kak Gebi? Terus dia tanya, enggak ada apa-apa. Terus dia kesel. Ih Kak Gebi gitu. Yori kan kalau kesel Terus gitu habis kan, itu ada If "Kak muncul. Gebi," gitu. Syukurin lo jadi gue. Iya, Ipi tuh suka, Ipi nih ya, If sama Yori tuh sama-sama satu otak, tapi Ipi tuh ketua gengnya ya kayak Otak ya kayak dari otak gitu, otak risma dari otak. Jadi kalian bisa marahin Ipi sekarang. Kalau kalian tahu juga dulu ya, si siapa? Kakak gue tuh, si Kak Melody tuh ya. Dia tuh sebenarnya jahil banget. Dia tuh Jadi, jahil sih, dia parah sih. bener-bener jahil Kayak sih. misalnya gini ya, dia nemuin kaos kaki bekas yang diletakin di mana aja gitu di lantai. Dia kayak nggak mau nyium itu sendiri. Semua orang kayak Gap gitu. Iya. Iya, tiba-tiba jadi Kak Melody ambil ininya, terus langsung kayak nih siapa nih mau cium gitu. Terus kayak dia tiba-tiba diginiin. terus dia nandain gitu, siapa yang belum ya, siapa yang belum kayak gitu loh, kayak dia nggak mau, dia kayak nggak mau nyium apa sesuatu yang bau itu sendiri. Apakah itu menular ke kakak? Enggak. Ya gue Kak nggak Melody separah saja. itu sih, gue nggak Kak Melody separah member itu. terjahil sih di JKT. Kayaknya aku kan aku udah pernah kemarin nulis letter buat birthday Kak Friska kan, surat. Dan menurut aku meskipun kita banyak bedanya di surat itu, aku bilang kalau misalnya satu hal yang kita sama, yaitu kita sama-sama cinta JKT48. Iya, jadi emang mungkin kita beda sikap sama sifat, tapi kita punya tujuan yang sama untuk JKT gitu. Iya, kita sama-sama punya rasa sayang yang begitu besar sampai-sampai kalau misalnya kita mungkin dibilang untuk mau memilih bukan ninggalin juga sih, kayak untuk memutuskan untuk graduate dari JKT48, menurut kita kayak harus ada yang Kayak yang mungkin- harus kita kasih gitu ke Iya. junior juga gitu, karena kita sebegitunya sayang sama JKT48. Jadi kita juga kalau mau meninggalkan, kita tuh mikir dulu, emang udah bisa ya ini ditinggalin? iya gitu. Sebenarnya gitu sih. Dan juga pengen banget kalau misalnya junior bisa ambil banyak gitu ya dari ambil sesuatu lah, seenggaknya ambil seenggaknya pelajaran juga gitu. dia punya tujuan yang sama gue sama Gaby gitu. Maksudnya- untuk mempertahankan JKT48 ini tuh Iya. segimana besar rasa inginnya gitu. Gue pengen meninggalkan itu ke adik-adik gue yang sekarang. Masa-masa saat Pas gue pengen SMA. balik ke waktu tim J pertama kebentuk sih. yang pas Terus gue pengen bilang ke teman-teman gue, lo nanti bakal jadi legenda. so cute. Gemes banget parah. Kalau saya aku pertama
pertama kali kita punya teater sendiri. Ih, gemes gak sih Kak? Kayak tadinya kita pencapaian gitu ya. Kak inget gak sih Kak yang kita sampai nginep di hotel bareng-bareng sama member gara-gara kita mau perform di teater yang pindah-pindah. Jadi kita tuh sempet kita tuh hotel gitu terus kayak waktu masih teater sementara ya. itu sedih banget gak sih Kak Ya kita kalau mau teater jalan bareng-bareng gitu. teater terus habis itu Sabtu 2 show, Minggu 2 show juga pernah gak sih? Iya. Pernah kan? Belum sama rehearsal gitu kan. Iya, dan teater tuh menurut aku seberharga itu loh buat kita semua karena teater Kayak kita kayak sirkus ya jadi jadinya. banget gak sih kayak teater permainan. Kayak sirkus gitu tadinya sementara yang kayak habis ini nggak tahu bulan depan di mana ya, kayak masih nggak pertama tahu di Blok gitu. M, terus habis itu pindah terus perasaan punya teater sendiri itu sih yang aku pengen. Iya, kayak ternyata kayak ada tempat kita untuk pulang, wow. Iya, gitu. tempat stay untuk selamanya. Generasi satu berkumpul lagi. Setiap kita waktu jadi kayak misalnya waktu itu kan kita kayak ngumpul lagi gitu pas paling banyak sih pas yang konsernya si Mbak Imel ya. Iya. Itu paling banyak. Kita pas ngumpul tau gak kita ngapain? Nangis. Ya, kita kayak nangis. ih kangen banget gitu. Kita nangis pas lagu Anataga ini. Iya. Sebenarnya kayak mungkin emang sesuatu tuh disadari tuh kayak sudah nggak ada ya gitu. Iya. Pas Gladi Resik, bahkan pas show-nya kita udah gak nangis, pas Gladi Resik kita nangis dengan nangisnya kayak udah kis Bombay itu gitu loh, nangisnya kayak aduh, sedih banget gitu. Iya. Soalnya emang mungkin kan kayak orang-orang pada kangen gitu, ih kangen Tim J yang lama. Ya zaman dulu juga kita dibenci kayak gitu kok, maksudnya banyak komentar negatif tentang Tim J pada saat itu, tapi pas orang-orang yang udah pada nggak ada ternyata begitu berharganya kebersamaan kita saat itu gitu kan. Iya. Kayak kalau misalnya generasi satu ada lagi, gue pengen men-treat mereka baik-baik gitu biar nggak keluar cepet-cepet. Tapi pada kenyataannya kan pada endingnya semua keputusan kembali di diri masing-masing. Jadi kayak mungkin bakal aku get satu. Buat bahagia orang, buat senyum orang. Kayak iya kayak misalnya bikin orang seneng tapi kayak di luar ekspektasi kita gitu. Yang misalnya mungkin kita taunya bakalan mungkin dia bakal respon kayak gini tapi ternyata di luar itu bikin seneng sih. Iya. Kayak misalnya di teater nih ya, lagi perform. Terus habis itu kayak aku kasih love sign gitu. Terus tiba-tiba ada yang geser kayak gitu-gitu kan. Terus kayak ini lucu banget nih orang. Dia bahkan bisa senyum dan bahagia sendiri padahal cuma gini gitu. Kayak apa ya pengaruh yang diberikan kepada orang lain tuh menurut aku juga bisa bahagia ketika orang itu tuh bisa senyum gitu. Kayak seberharga itu tahu kalian. Kayak misalnya kita perform untuk bikin orang seneng dan pas saat orang itu seneng ya kita juga seneng gitu. Iya. Dan emang idol kayak gitu nggak sih Kak, ketika kita bisa menginspirasi dan membuat banyak pengaruh positif ke orang lain pasti kita juga bakal bakal positif juga. Kalau aku sih motivasinya sekarang kayak jangan pernah membandingkan hidup aku dengan hidup orang lain, tapi belajar dari itu aja. Cuma jangan khawatirin sama namanya waktu kayak gitu-gitu karena gue sendiri yang akan menikmati dan gue sendiri yang menjalani gitu. Jadi emang nggak perlu terpatok sama orang lain sih. Dan juga kayak proses yang kita alamin sampai saat ini, sampai titik ini atau enggak sambil kita sekolah ataupun kuliah, menurut aku usaha keras itu tak akan mengkhianati nggak sih? Jadi emang harus fokus sama tujuan, jangan pedulikan sama faktor eksternalnya ya. Yang maksudnya faktor eksternal yang buruk-buruk gitu. Iya, karena sejelek apapun lingkungan kalian, kalau misalnya dalam diri kalian ada motivasi untuk terus maju, ya siapa yang bakal ngalahin kalian gitu. Dan juga menurut aku kalau misalnya usaha keras tidak akan mengkhianati, berarti kalau misalnya masih mengkhianati nih, berarti usahanya belum keras. Iya betul. Jadi harus motivasi dari dalam diri, bukan dari aku atau Kak Friska ataupun orang-orang sekitar kamu. Itu harus muncul dari dalam diri kamu sendiri. Dan cintai diri kamu sendiri. Iya, karena first. kamu yang mengenal diri kamu sendiri. Oke, jadi tadi kita udah ngejawab segala pertanyaan macam-macam dari kalian yang udah disiapkan maksudnya. Jadi yang mana nih yang paling kalian inget jawabannya?
kalimat mana yang menurut kalian kayak wah iya ini Bisa ini kalian gue banget. taruh di komen bawah ya. Coba komen di bawah, Ya. jangan lupa di like dan di subscribe ya. Nantikan video-video dari JKT48 TV berikutnya. Dadah. Terima kasih Makasih ya udah nonton. Jaga kesehatan ya.